Annyeong, hello guys, yuk bersiap review The Judge from Hell episode 14, episode terakhir. Palak datang ke kedukaan dan si nenek tetangga alias Gabriel sudah pergi selamanya. Ibu tetangga tanyakan keadaan Kang Bitna. Sementara Bitna sudah dinyatakan tidak selamat. Handaun mendatangi Bitna dengan sedih. Air matanya jatuh ke pipi Bitna dan membuat Bitna kembali hidup. Jantungnya kembali berdetak. Handaun kaget dan senang Bitna masih hidup. Di alam lain, Bitna kembali ke neraka dan ada Bael di sana. Ia menyalahkan Bitna karena menyalahi perintahnya. Bitna bilang ia memberi keputusan sesuai hati nuraninya sebagai hakim. Bael mengatakan kematian abadi sudah menunggu Bitna dan memintanya pergi. Tak lama nenek tetangga dalam sosoknya sebagai malaikat datang menemui Bitna dan Bael. Ia menyampaikan pesan Tuhan karena iblis Justitia bersikap baik dengan memberi hukuman mati pada Jong Taegyu. Ia diberi kesempatan untuk hidup lagi. Ia juga minta mereka taat pada perintah Tuhan. Bitna tanyakan apakah ia sudah mati demi selamatkan Bitna. Gabriel bilang Bitna makhluk baik dan malang terakhir yang harus ia selamatkan. Dan Bitna ingat saat si nenek suruh ia membebaskan Taegyu dan ternyata itu cuma tes saja dari Gabriel. Bitna senang dan Gabriel langsung menyembuhkan luka tusuk Bitna. Gabriel dan Bitna tersenyum bahagia. Bitna kembali ke dunia manusia dan sadar. Handaun tampak khawatir tapi Bitna senang karena Gabriel benar-benar menyembuhkan lukanya. Handaun dapat kabar kalau Taegyu menghilang saat cuti melayat ke pemakaman adiknya. Taegyu diselamatkan oleh pengacaranya dan diberikan paspor palsu, tapi tak lama si pengacara malah dihabisi oleh si Taegyu ini. Bitna bergegas. Handaun menanyakan apakah Bitna akan membunuh Taegyu. Bitna menanyakan balik apakah ia akan dihentikan oleh Handaun. Handaun mau melacak Taegyu sebagai polisi. Bitna yakinkan ia akan menghabisi Taegyu sebelum polisi menemukannya. Falak menggunakan suara serba bisanya untuk menelpon Taegyu dan memberitahu kalau paspornya ada masalah. Sementara Bitna sedang bersiap mau menghabisi Taegyu. Polisi menemukan pengacara Taegyu yang sudah dihabisi Taegyu dan Handaun mau menangkapnya lagi. Taegyu kembali ke rumahnya, di sana sudah ada Bitna yang menunggunya. Taegyu tak mau menyerah, seperti biasa Bitna mulai menyerangnya dan membawanya ke dunia penghakiman ala Justitia. Ia dibawa ke sebuah hutan dan Bitna memburunya dengan panah. Kemudian ia membawa lagi ke neraka tempat ayahnya berada. Bitna minta mereka berduel tapi itu bukanlah ayah Taegyu, melainkan Satan. Mereka bertarung dan Taegyu pun juga terluka. Lalu Taegyu sadar dan dibawa kembali ke rumah Handaun. Bitna melakukan seperti apa yang Taegyu lakukan pada keluarga Handaun. Bitna marah karena membunuh orang-orang tersayang dari orang yang paling ia cintai. Taegyu bilang ia hanya membasmi hama karena mereka miskin. Lalu ia dibawa kembali ke dunia manusia. Ia mohon ampun pada Bitna. Bitna mengatakan kalau korbannya pun merasakan sakit yang sama dengan Taegyu dan menyuruhnya minta maaf pada korban dan keluarga mereka. Taegyu lalu minta maaf. Bitna mulai sesi habisi Taegyu dengan cap Gehenna. Esoknya Taegyu ditemukan diikat di pohon dan di hadapannya adalah potongan-potongan korbannya. Bitna makan dengan lahap di rumah duka nenek tetangga alias Gabriel. Gremory juga datang. Gremory pastikan jejak-jejak Bitna setelah habisi Taegyu sudah terhapus dengan benar pada tim. Bitna ucapkan terima kasih pada temannya yaitu Gabriel. Nenek melihat dari jauh. Bitna katakan pada Daon kalau saat ini ia tak perlu pergi dan menceritakan kalau Bael datang menemui Bitna dan bisa segera kembali ke neraka. Bitna tanyakan apa ia tetap jadi penerus Bael. Bael meyakinkan Bitna. Bitna mengajukan permintaan ia akan kembali ke neraka asal ia ajukan cuti dulu selama 3 tahun. Bitna tidak mau janjikan Handaun tapi bisa janjikan agar Daun bahagia bersamanya selama 3 tahun tersebut. Bitna pun dimutasi ke daerah lain. Teman-temannya memuji Bitna. Ia juga pamit pada tetangga-tetangga di villa tempatnya tinggal. Handaun ingin temani Bitna dan Bitna menolak. 2 tahun kemudian Bitna menjadi hakim di daerah. Handaun datang menemuinya. Bitna lalu dapat kabar ia dimutasi lagi ke pengadilan Seoul Pusat. Sementara di sini Valak menjadi relawan di tempat para biksu. Tetangga-tetangga menyambut kembali kedatangan Bitna.
Daun tanyakan perasaan Bitna, mereka akhirnya bisa bertemu tiap hari. Bitna tentu saja merasa senang. Bitna kembali ke kantor dan teman-temannya merayakannya. Baru saja tiba tapi Falak sudah membawakannya banyak berkas. Sementara kepala hakim sudah menjadi YouTuber terkenal. Teman Bitna akhirnya menikah dan mengundang Bitna. Bitna ketemu anak detektif Kim yang sudah dianggap adik oleh Han Daon. Temannya meminta Bitna mentraktir mereka burger. Bitna menegurnya kalau ia tak sopan sejak tadi, apalagi saat menggabungkan kentang-kentangnya. Ia menjawab begitulah cara makan sesama teman. Bitna teringat perkataan Gabriel lalu melihat di kaca kalau anak tersebut adalah Gabriel yang menyamar. Bitna merasa sangat senang. Gabriel datangin Bitna di ruangannya. Bitna bilang ia masih punya setahun lagi. Bael beritahu Lucifer beri penawaran jika bunuh 10 pendosa lagi dan kirim ke neraka di tahun terakhirnya, ia bisa hidup sebagai manusia selamanya. Meski Bael berharap Bitna menolak karena ia satu-satunya penerusnya. Dan tim polisi kebingungan karena masih belum mendapatkan petunjuk siapa pelaku pembunuh penjahat dengan cap Gehenna tersebut. Bitna memberitahu Han Daon tentang penawaran Bael. Ia khawatir jika harus membunuh 10 pendosa, artinya dia harus membebaskan penjahat lagi agar lebih leluasa membunuh mereka. Sementara saat ini ia tak mau keluarga korban merasa sedih lagi dengan hukuman bebasnya tersebut. Han Daon yakinkan Bitna bisa memutuskan secara bijak. Bitna kembali menjadi hakim di Seoul dengan terdakwa yang bersikap tidak sopan di pengadilan. Ia pun akhiri persidangan tersebut. Saat mau keluar kantor, Bitna kembali bertemu dengan anak-anak sekolah. Ia yakinkan anak-anak tersebut kalau ia adalah hakim, tapi sebenarnya ia adalah iblis. Ia dipuji bahwa tidak ada iblis secantik dirinya. Seorang anak kemudian bertanya kenapa patung tersebut ditutupi mata dan memegang pedang. Bitna jelaskan matanya ditutupi agar bisa menilai dengan adil, menimbang dosa manusia agar tahu seberapa berat dosanya, dan memegang pedang untuk hukum mereka. Ia ditanya lagi apakah dirinya hakim baik atau jahat. Kak Bitna menjawab ia adalah hakim dari neraka. Oke guys, itu dia episode terakhir dari The Judge from Hell episode 14 dan berakhir happy ending, namun berharap akan ada The Judge from Hell season 2 ya. Setuju nggak? Dan terima kasih jika kalian bersedia subscribe channel ini dan kita ngedrakor bareng. See you!